Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kelas online KOM 100 diadakan pada tanggal 1 Agustus setiap hari Sabtu pukul 16. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat, karena kamu penting. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan.
karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan, karena kebaikannya telah dinyatakan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari puji Dia. Dalam unity ya Tuhan, kami bawa pujian sembah kami di hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru.
Mari naikkan pujian kita bersama. Oh, dengan apa ku balas, oh kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, pada jemaat Tuhan dengan hati yang bersuka, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Mari angkat suara mengatakan, ku teringat kasih setiamu. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Terima kasih, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Mari angkat tanganmu, katakan, oh dengan apa ku balas, oh kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ayo lebih lagi. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, dan ku persembahkan bagimu. Yesusku, kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Yes. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat penyembahanmu bagi Allah kita. Pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan, oh dengan apa ku balas, oh kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah. Sekali lagi katakan, oh dengan apa ku balas, oh kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ayo jemaat Tuhan, ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi. Sekali lagi, oh ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan, kami tahu semua itu tidak akan bisa membalas kebaikan, kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami hanya mau mempersembahkan hidup kami menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu.
Karena kami tahu Engkau mencari penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bagimu kami nyanyikan pujian ini, Allah kami yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ayo lebih lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah. Segenap hatiku menyembah. Mari sekali lagi saudara. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ini pengakuan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan angkat suara katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom, saya kasih oleh Tuhan, jemaat GBI Tampak Siring dan grup, saya percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Anda sekalian. Nah, dalam masa hari-hari ini, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya ada banyak pertanyaan dalam kehidupan, terutama waktu Anda lagi liburan, Anda mulai baca kitab, baca buku rohani, ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin diubahkan. Saya percaya bahwa hari ini nggak ada lagi sebuah alasan. Ada orang bilang gini sama saya, Pak, Bapak kan enak, hamba Tuhan, jadi punya waktu yang banyak untuk membaca firman Tuhan. Hari ini kita sama semua Bapak Ibu, punya waktu yang banyak untuk membaca firman Tuhan. Nah, ada sebuah pertanyaan beberapa hari ini agak unik, pertanyaannya sedikit mengagetkan. Pak, kenapa sih Alkitab sukanya menulis soal 2 orang, Pak? Maksudnya apa? Saya tanya. Ya, berjalankah 2 orang jika belum berjanji? Nah, itu. Terus kenapa juga kalau Tuhan tuh perintahkan kalau pelayanan itu berdua-dua tuh, Pak? Kenapa nggak bertiga? Kan lebih enak kalau satu grup, Pak. Terus yang menarik, Pak, ini pertanyaan saya nih, Pak, katanya. Apa? Saya bilang, kenapa nikah harus 2 orang? Nah, loh Bapak Ibu. Yuk kita lihat sebentar soal kata 2 ini. Menarik sekali. Firman Tuhan mencatat dalam kitab Injil, yaitu dalam Injil Markus 6 ayat ke-7 dan Lukas 10 ayat 1. Hampir mirip ini, saya bacakan ya. Markus 6 ayat 7. Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Kasih mereka kuasa atas roh jahat, berdua. Lukas 10, ini Anda bisa bedakan ya. Markus itu adalah Johannes Markus yang mengiringi Petrus senantiasa. Beda sama Lukas. Lukas ini adalah seorang periset, seorang dokter, orang pinter, dan menulis yang sama juga. Kemudian daripada itu, Lukas 10 ayat pertama, Tuhan menunjuk 70 murid lain. Jadi ada murid 12, 3 yang mengiring Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus dengan John. Kemudian ada 12 rasul, ada 70 murid. Menunjuk 70 murid yang lain, berarti di luar yang 12 itu, dan mengutus mereka berdua-dua mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ada pembuka jalan gitu, forerunner, dan 2 orang lagi. Kenapa bicara 2? 2 ini bicara apa sih? Saudara Tuhan, ini bicara mengenai unity. Jadi unity yang Tuhan mau itu adalah sebuah penggabungan yang bukan sendiri. 2 orang itu beda sama 1 orang. 1 orang sendiri Anda bisa bergerak dengan bebas, Anda bisa bergerak lebih cepat, karena kalau 2 orang itu butuh sebuah kesamaan langkah. Yang lebih cepat akan mulai menunggu yang kurang cepat, yang kurang cepat akan dipaksa lebih cepat lagi. Itu bicara mengenai sebuah, bukan modifikasi, koreksi yang cocok sekali. Nah, bicara mengenai hal seperti ini, Tuhan mau bilang sebetulnya, bahwa kerajaan sorga itu perlu unity. Ada yang suka dengan topik-topik khotbah atau apapun, kasih aja judul khotbahnya unity, pas itu Bapak Ibu. Kenapa? Justru pada saat dunia sudah mulai seragam, kita juga harus mulai unity. Tanpa unity, nggak ada penuaian. Nah, bicara soal unity, pola pikir apa yang kita mau bahas? Yuk kita akan melihat nabi terbesar kedua di Israel. Beberapa minggu lalu, beberapa waktu yang lalu, saya agak lupa, tentu saja sudah ditayangkan dalam ibadah online di GBI Tampak Siring di tempat ini, di channel ini. Saya bicara mengenai Moshe. Moshe adalah nabi terbesar di Timur Tengah sampai hari ini, dihormati sampai hari ini. Dan nabi terbesar kedua adalah Elia. Dan ini menarik sekali karena Elia ini adalah orang yang tiba-tiba muncul di Alkitab, silsilahnya nggak kelihatan, sejarah hidupnya nggak kelihatan, dia muncul tiba-tiba sudah besar begitu. Beda sama Daud dari kecil terlihat, kemudian adalah Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, bahkan Moshe juga, Elia yang tiba-tiba muncul. Sama kalau kita melihat kisahnya juga dengan Henok. 2 orang yang tidak mengalami kematian tapi diangkat oleh Tuhan.
Yuk kita membuka firman Tuhan dalam buku pertama Raja-Raja. Buku pertama Raja-Raja kita akan melihat pada ayat yang ke-19. Pasal 19. Buku pertama Raja-Raja pasal 19. Ini kisah yang menarik sekali. Saudara Tuhan, sebetulnya kisah Elia itu dimulai pada 1 Raja-Raja ke-17 ayat yang pertama. Tapi kisah menarik hari kita mau bahas adalah 1 Raja 19. Yuk kita lihat sebentar. Elia adalah seorang Tisbe. Jadi adalah sebuah orang Tisbe dari wilayah Tisbe Gilead. Dan tiba-tiba orang ini muncul sebagai nabi dan luar biasa, dia adalah seorang yang tiba-tiba muncul tanpa bawa pasukan, tanpa bawa teman, dia sendiri, lone ranger gitulah Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini orang jadi orang yang berkapasitas, orang berkarunia, orang yang punya talenta kuat itu biasanya sukanya lone ranger. Kenapa? Karena dia tidak mau diganggu oleh orang-orang lain. Elia awalnya adalah seorang lone ranger. Saya menyebut gitulah kira-kira. Sendirian, berani. Dan orang ini nggak takut mati loh Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Siapa yang dihadapi? Raja fasik bernama Ahab. Dan istrinya yang jauh lebih fasik lagi bernama Isabel. Apa yang dibuat oleh Elia? Kalau Anda melihat bagaimana Elia muncul. Dan kemudian Elia mulai berkata membuat banyak mujizat. Dan Bapak Ibu tolong mengerti. Nabi yang bikin mujizat banyak. Itu adalah Elia. Siapa lebih baik daripada Elia? Ada, Elisa. Siapa lebih baik daripada Elisa? Ya, kalau saya bilang Tuhan Yesus, ya itu Tuhan Pak. Ya sudah, jangan dulu. Yang Nabi, Elia, Elisa. Elia membuat 16 mujizat. Elisa bikin 32. Ini guru sama murid sama-sama adalah produser dari miracles. Apa yang dia buat? Anda bisa membaca dengan cepat saja pada 1 Raja 17 supaya kita bisa sampai ke 1 Raja 19 dengan cepat nanti. Yang pertama adalah dia mengatakan gak ada hujan, gak ada embun. Apa yang dia buat sih? Mujizat apa sih? Dia mengubah pola struktur alam. Saya mau tanya, siapa nabi bisa seperti ini? Yosua pernah buat yang sama. Moshe atas izin Tuhan pernah buat yang sama. Tapi Elia juga mengatakan, tiada hujan, tiada embun. Saudara bisa bayangkan, ini nabi berkata untuk mengubah segala struktur alam, pola kerja alam dia ubah. Yang kedua dia berkata, Anda teruskan ceritanya soal janda di Sarfat. Apa yang dibuat? Janda miskin, dan dia berkata kalau kamu kasih makan aku, maka tepung dan minyakmu tidak akan pernah berhenti. Anda bisa bayangkan ya. Ini kalau sampai terjadi zaman sekarang, saudara kasih Tuhan, tidak pernah ada kesulitan soal bansos. Ngalir terus. Nah, saudara kasih Tuhan, nomor 1, dia mengubah struktur pola kerja alam. Yang kedua, dia membuat sebuah yang namanya produksi tidak melalui proses pertanian. Mujizat seperti ini, itu mengejutkan sekali di zaman raja-raja Israel yang sudah menyembah dewa-dewa dan mulai kehilangan hati sama Tuhan, di mana tidak terjadi lagi yang nama mujizat, tidak terjadi yang penglihatan, sudah mulai hilang, tapi Elia muncul secara dahsyat. Apa yang dia buat? Berikutnya, dia membuat mujizat atas izin Tuhan untuk mengubah konsep kehidupan kematian. Anak janda yang mati dihidupkan kembali. Dahsyat loh Bapak Ibu. Dan saya mengerti kalau Tuhan pilih orang seperti ini orang bukan orang biasa. Bukan cuma anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupannya, tapi respon hatinya luar biasa sekali. Dan saya berdoa, engkau dan saya adalah orang-orang seperti itu. Ditemukan Tuhan sebagai orang yang respon hatinya benar. Karena Alkitab selalu cerita pemakaian besar Tuhan atas hamba-hambanya. Hamba-hamba yang menunjukkan respon hati yang benar. Berikutnya, yang keempat, apa yang dia buat? Peristiwa paling dahsyat soal dan hidup Elia yang kita kenal dalam banyak khotbah, peristiwa di Karmel. Persembahan dibuat oleh nabi-nabi Baal Asitoret dan persembahan dibuat juga oleh Elia, dan bagaimana hari itu Elia mempertontonkan kehebatan Tuhan di tengah yang namanya air yang mengalir begitu dahsyat, tiba-tiba api bisa muncul. Air sama api saling membunuh. Tapi kalau yang namanya air dan api bisa ada di satu tempat, hanya Tuhan yang bisa buat. Saudara Tuhan, itulah mujizat. Dahsyat sekali. Dan setelah peristiwa itu, dibunuhlah
450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyitoret. Semua mati. Luar biasa sekali. Ini adalah sebuah KKR besar, perubahan penuaian besar yang pernah terjadi di masa-masa itu. Berapa orang yang bersama dengan dia? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti Alkitab mencatat, Elia melakukan secara luar biasa. Ini bukan cuma nabi. Dia jago perang. Kalau dia bisa bunuh orang segitu banyak, menurut saya tampilannya juga bukan tampilan yang sedikit kuyu. Penampilan yang gahar. Teruskan. Dan dia berkata, hujan akan datang. Dia melihat awan setapak tangan, bujangnya. Dan tiba-tiba dengan cepat ini menjadi awan besar, mendung, hujan lebat sekali. Dari awan yang kecil, dia bikin sebuah hujan yang lebat atas izin Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Teruskan sebentar. Yang luar biasa lagi, dia berkata kepada Ahab, sekarang pergi cepat-cepat naik kereta. Kalau tidak, kamu basah kuyup. Dan terjadilah perlombaan lari antara Ahab dengan keretanya dan Elia jalan kaki. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, roh membawa Elia. Langsung sampai. Sesuai Tuhan, teleportation. Mujizat seperti ini dialami oleh siapa? Filipus. Di PB. Siapa lagi? Paulus. Siapa lagi? Yohanes Rasul. Teleportation adalah sebuah berkat mujizat yang biasa di Alkitab. Pak, sekarang juga bisa Pak naik pesawat. Iya, itu teknologi luar biasa. Nah, kedahsyatan semua cerita mujizat ini, itu tiba-tiba bisa sirna oleh satu ancaman dari seorang wanita bernama Isabel. Makanya hati-hati dengan wanita katanya. Tapi saya percaya wanita yang menonton di tempat ini, melalui channel ini, semua adalah wanita yang takut akan Tuhan. Amin, Anda boleh tertawa. Saudara Tuhan, ini yang luar biasa. Setelah peristiwa itu semua, dari mujizat yang mengubah alam, mujizat yang teleportation, dan segala hal mengenai produksi yang begitu berlimpah tanpa sebuah proses pertanian, dan tiba-tiba kita sampai pada 1 Raja-Raja 19. Yuk kita lihat bagaimana 1 Raja 19, Elia mendengar sebuah situasi di mana Isabel mulai mengancam dia melalui yang namanya WA, chat, atau segala macam dari Twitter dan Instagram. Dia menjadi takut. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu banyak untuk akses-akses yang seperti itu di masa-masa libur seperti ini. Baca Alkitab, membaca buku rohani jauh lebih menguntungkan. Saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Dalam kondisi dia tertekan, apa yang dia buat, kemudian dia lari. 1 Raja 19 ayat ketiga saya bacakan. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, Ber adalah sumur, Sheva adalah 7. Sumur dari 7 anak domba, tempat sumpah dibuat. Yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Pada dia pergi bersama dengan bujang. Waktu dia berdua bersama dengan bujang, apa yang terjadi? Dia melakukan semua perkara-perkara besar. Dia punya bujang. Apa yang terjadi berikutnya? Dia tinggalkan bujangnya di sana, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar dan dia ingin mati. Waktu dia sendiri, dia ingin mati. Dan berkata, ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda bisa bayangkan kisah ini. Jadi kalau Anda melihat kira-kira apa yang Elia pikirkan. Saya tahu hari-hari ini bahwa anugerah Tuhan dicurahkan dengan besar. Dengan makin banyaknya kedurhakaan yang kita lihat di muka bumi di akhir zaman ini. Saya percaya anugerah Tuhan dicurahkan besar-besaran kok. Akan ada penuaian besar, kegoncangan besar, penuaian besar. Tidak ada penuaian besar tanpa goncangan besar. Dan kalau Anda melihat goncangan demi goncangan, jangan terfokus pada goncangannya. Lihat dampaknya. Lihat dampak yang luar biasa. Saudara Tuhan, kalau Anda mengerti hari-hari ini, situasi yang terjadi, banyak orang menerima anugerah Tuhan. Dan dia mengerjakan sendiri anugerah itu secara luar biasa. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Membuat mujizat secara luar biasa. Dan saya mau beritahu, tidak pernah ada nenek moyang Elia
nabi-nabi sebelumnya yang membuat mujizat sebanyak itu. Moshe bikin apa? Moshe atas anugerah Tuhan menunjukkan tongkatnya dan apa yang terjadi, terbelah laut. Fenomena alam diubah semuanya, struktur alam diubah, sistematik alam diubah. Apa yang dia buat? Batu diketok keluar air. Nah kalau batu keluar air, memang kalau Indonesia ini banyak kalau kita lihat tiba-tiba ada sumber air mengalir dari batu keluar air. Saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita lihat peristiwa besar terjadi pada zaman Musa. Tapi tidak ada nabi yang hari itu membuat sebanyak Elia buat. Apa artinya? Dia, tanda kutip, kemungkinan berasa dia lebih hebat daripada nenek moyangnya. Kadang-kadang kalau Anda dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, engkau buat perkara-perkara besar, engkau mulai bersyukur sama Tuhan betapa engkau eramu dipakai lebih daripada era sebelumnya. Saya mau beritahu, prinsipnya adalah jangan pernah sendirian. Dalam pelayanan, engkau tidak bisa sendirian. Kalau engkau sendirian, engkau mungkin mengalami seperti yang nabi besar ini alami. Dia membuat sebuah kegiatan yang luar biasa, super power, penuh dengan mujizat. Tapi dengan cepat kurvanya akan ekstrim atas dan ekstrim bawah. Jiwanya akan bersuka cita dan kadang-kadang sedih yang luar biasa. Kenapa? Karena dia lonely, sendirian. Makanya Tuhan berkata, pergilah berdua-dua. Untuk apa? Saling menguatkan. Dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau ini kita lihat berarti sebetulnya waktu dia melakukan banyak perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Bahkan sampai Raja Ahab pun tanda kutip gemetar dengan dia. Kenapa Isabel mengancam Elia? Karena Isabel tahu bahwa Elia ada sebuah ancaman besar. Waktu dia melakukan ini semua, tiada nabi sebelum ini yang membuat sebesar itu. Menurut Elia. Artinya mungkin dia berkata, aku lebih baik tadinya. Aku bisa tunjukkan bahwa di tanganku ini sejarah sudah berubah. Saya mau beritahu, Tuhan pakai orang beda-beda Bapak Ibu. Waktu Elia merasa dia lebih hebat daripada semua nenek moyangnya, tiba-tiba dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, apa yang dia buat? Kita lihat sebentar. 1 Raja-Raja 19, kita akan melihat firman Tuhan ayat ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Jawab Elia, aku bekerja. Tuhan tanya, Elia, kamu bikin apa? Tuhan berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Artinya apa? Dia mau tunjukkan bahwa dia sudah sesuai dengan prosedur Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan juklak yang ada, sesuai dengan tatip yang ada, dia sudah buat dan itu dahsyat, sangat giat, tiada kekurangan. Tiada kekurangan yang bisa dibuat seperti mungkin nenek moyangnya. I am better. Saya lebih baik daripada nenek moyang saya. Semua giat. Tiada kesalahan yang dia buat hari itu. Sampai titik itu, tiada kesalahan yang tercatat di Alkitab. Dia tidak pernah lesu, dia terus giat buat Tuhan. Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan dia berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup, mereka ingin mencabut nyawaku. Cerita ini diulang 2 kali Bapak Ibu. Pada ayat 14. Apa kerjamu di sini hai Elia? Kedua kali. Jawabnya sama. Aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ada banyak orang yang kalau sudah giat buat Tuhan dia bangga. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ada banyak pelayan Tuhan. Bahkan banyak orang yang sudah melakukan dengan segenap hati. Dan setelah itu bangga sama pekerjaannya. Elia buat yang sama kok. Ini proses manusiawi. Apa kata Elia? Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Anda bisa bayangkan karena dia berasa suka pergi sendiri. Dia jalan sendiri, dia hebat sendiri, dia buat semuanya sendiri. Dia tidak pernah melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Ini jawaban Tuhan. Dia berikan tugas kepada Elia secara luar biasa dan kita akan masuk pada ayat yang ke-18. 1 Raja 19 ayat ke-18. Ayat firman Tuhan berkata begini. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium Baal.
Apa artinya? Yang model kayak kamu yang hatinya sama aku, kata Tuhan, itu banyak. Ada 7.000. Berarti kalau kita melihat firman Tuhan, Elia sedang menenggelamkan dirinya dalam pelayanan. Dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Tetapi dia lupa keseimbangan. Elia bekerja secara giat untuk Tuhan, tapi dia lupa. Matanya tidak bisa melihat pelayanan orang lain. Dia tidak bisa melihat ada orang yang punya hati sama dengan dia. Dia tidak bisa melihat ada orang yang punya sebuah pemakaian yang dahsyat di sana. Ada 7.000, bukan sedikit, 7.000. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin di tempat ini yang viewer berapa orang saya tidak pernah tahu. Anda mungkin berjemaat di gereja yang jumlahnya lebih dari 7.000. Saya mau beritahu, tidak mudah mengumpulkan 7.000 dalam sebuah tempat. 7.000 Bapak Ibu. Kalau mungkin di GBK bisa. Saya Tuhan, ini luar biasa sekali. Ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Sedangkan Elia berpikir bahwa dia sudah bekerja dengan sangat berat dan dia melihat bahwa tidak ada orang yang ikut sama dia. Nggak ada yang mengikuti dia. Sebuah kesalahan hati dalam kehidupan kita adalah pada saat engkau dipakai oleh Tuhan, engkau sedang mengerjakan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, itu betul rencana Tuhan. Engkau dapat dengan jelas dan Tuhan berkenan kepadamu, tapi dengan baik. Ada banyak orang di luar sana hari-hari ini yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menjelang waktu akhir. Tuhan mau cari hamba-hamba yang setia, yang didapati tuannya, melakukan tugasnya. Masing-masing punya tugas. Dan saya berdoa, kita tubuh Kristus. Terus Tuhan, ini luar biasa. Elia hari itu mungkin ada kesombongan dalam hidupnya. Dia membuat perkara besar yang nenek moyangnya tidak pernah lakukan. Tetapi akhirnya dia depresi seperti mau mati. Dia berkata, aku gak lebih baik. Kenapa gak lebih baik? Karena gak pernah ada nabi sebelum ini yang pengen bunuh diri karena depresi. Siapa yang pertama? Elia. Yunus Pak, Yunus itu gak depresi. Dia nolak Tuhan sampai mau bunuh diri. Ini beda, ini depresi sedih. Ketakutan, sedih, depres. Siapa yang pertama? Elia. Karena dia ngalami kesendirian. Hari ini saya berdoa, kita mengerti apa arti kata unity. Kita berkata dalam pelayanan, bersama-sama. Untuk apa sih? Untuk membangun sebuah rencana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ajak orang, bawa orang. Karena apa? Karena itu akan membuat kita untuk merasa bahwa kita berhasil karena Tuhan pakai banyak orang. Saya Tuhan, Matius 12 ayat 30, Tuhan berkata, barang siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, dia mencerai-beraikan. Tidak mengumpulkan bersama dengan Tuhan, dia mencerai-beraikan. Jadi apa artinya? Harus kumpul. Nah, satu hari saya ditanya Bapak Ibu, pola pemerintahan sorgawi, heavenly leadership, kepemimpinan sorga itu tipenya seperti apa sih? Waduh. Jadi pola Tuhan Yesus memimpin seperti apa? Pemuritan Pak? Mungkin benar. Mungkin adalah ngasih makan orang Pak? Itu pasti Anda bilang amin hari-hari ini. Bikin mujizat Pak? Itu yang kita suka selama hari ini. Jadi pola sorga memimpin seperti apa sih? Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman di atas, menjadi daging di bawah, dan stay, diam bersama dengan kita. Pola pemerintahan Tuhan adalah top down. Dari atas datang jadi manusia. Lihat top down ke bawah. Kita kepada Tuhan itu bottom up ke atas. Makanya kalau kita lihat, mempelai pria menjemput mempelai wanita. Kita ke atas, ke awan Bapak Ibu, kita gak ke langit. Tuhan Yesus ada di langit. Kita ke awan. Tuhan gak di awan Bapak Ibu, Tuhan di langit. Tuhan di langit, kita ke awan, ketemu di situ. Anda pasti pernah melihat bendera yang dipakai dengan lambang adalah orang bilang bintang Daud. Sebetulnya bukan bintang Daud. Megan David. Megan itu adalah perisai.
Jadi bentuknya zaman dulu adalah segitiga yang seperti ini dan segitiga yang ke bawah. Jadi digabung jadi satu menjadi segi 6. Itu bicara mengenai dua hal, yaitu adalah Tuhan yang turun menjadi daging manusia dan kita yang menyembah Tuhan ke atas. Polanya fokus. Makanya kalau kita menyembah, itu harus fokus. Gitu. Ke atas. Menyembah tidak begini Bapak Ibu, ke atas, fokus kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan adalah berfokus kepada manusia, ke bawah, menjadi manusia. Bagus sekali. Ini bicara mengenai sebuah pola kepemimpinan sorgawi, yaitu adalah top down. Bahasa kerennya bagus Bapak Ibu, belusuan. Turun ke bawah, turba. Itu pola yang Tuhan anut kepada kita. Tuhan gak minta kita untuk naik ke atas dan mengubah menjadi kudus, tidak. Contoh pertama diberikan adalah Tuhan Yesus, firman yang hidup, jadi manusia. Dan luar biasanya, dia mau tinggal bersama dengan kita. Tinggal bersama dengan kita, itu artinya apa? Merendahkan diri dalam banyak hal, untuk mengumpulkan, untuk menjadi satu, partnership dalam sebuah pelayanan. Hari-hari ini saya percaya, sesuai Nabi Joel katakan, Roh Kudus sudah mencurahkan begitu banyak karunia. Orang tua dapat mimpi. Teruna anak muda dapat penglihatan. Ada begitu banyak karunia roh disampaikan. Dan saya juga kaget hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang tadinya biasa-biasa saja. Mereka mulai berapi-api karena ini saatnya Jeremiah generation. Tapi dengar baik. Alkitab mengajar kita supaya kita menjadi orang yang unity. Dan saya tahu ini adalah anugerah besar. Kalau ini unity, kemuliaan turun. Bagaimana cara unity? Engkau dan saya sekarang dibikin sama. Kita nggak lihat yang dunia, ini yang gereja. Sekarang Bapak Ibu, saya percaya yang menonton channel ini nggak harus jemaat dari tempat ini. Bisa dari mana-mana saja. Teknologi maju, Anda bisa menonton pengajaran, bahkan hamba Tuhan sudah meninggal, sudah wafat. Anda bisa melihat khotbahnya kembali dan semua terangkum. Saya percaya, supaya apa? Pemikiran yang masuk ini membuat kita mulai belajar lagi. Karena tidak ada yang namanya sebuah kebenaran yang sangat absolut yang kita bisa pegang selain dari firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kepada kita pengertiannya melalui Roh Kudus. Sesuai Tuhan, kita akan menuai. Bersiap diri untuk menuai. Tapi ingat, sebuah tim, sebuah grup, unity, adalah esensi yang kuat. Elia sudah membuktikan, dia membuat begitu banyak perkara dahsyat. Matanya tidak bisa melihat ada 7.000 orang. Dia tidak memandang kepada orang-orang yang punya hati seperti dia. Dia tidak mengerti informasi mengenai orang-orang yang tidak mencium Baal. Dia tidak pernah memahami bahwa masih ada orang di sana yang sebetulnya masih pro kepada Tuhan dan bukan kepada Baal. Dia menghilangkan semua itu karena selama ini dia Lone Ranger. Dia merasa dia yang dipakai oleh Tuhan. Tidak. Tubuh Kristus bicara mengenai ada yang jadi mata, telinga, mulut, dan tangan. Dan baiklah kita mengerti tugasnya. Didapati tuannya melakukan tugasnya. Setiap orang punya tugas yang berbeda. Mari kita akan menuai. Saya percaya ada banyak Kristen yang sudah bertahun-tahun bertobat terima Tuhan Yesus. Dan setelah sekian belas tahun, dia masih seperti kanak-kanak. Dan saya tahu juga itu ada di banyak tempat. Tapi juga ada orang-orang baru yang sedang masuk sekarang ke dalam kawanan, dituai untuk kerajaan sorga. Yang mungkin masih memerlukan perhatian dan kadang-kadang juga ada korban perasaan. Bapak Ibu, semua ada dalam wadah rumah Tuhan. Dan saya berdoa, kita tahu bagaimana kita pergi untuk menuai. Melalui penginjilan, melalui program-program apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya gereja harus jadi berkat. Engkau dan saya sebagai rumah bait Roh Kudus harus jadi berkat dalam hidup ini. Saudara saya Tuhan, kalau engkau mau jadi berkat hari-hari ini, melayani. Tapi kadang-kadang waktu kita menuai, ada banyak hal terjadi. Kita dengan mudah juga untuk menganggap remeh orang lain. Ini yang harus diwaspadai. Kita menuai jiwa-jiwa. Kita bicara soal Tuhan dan dibawa kepada Kristus. Tapi di satu sisi waktu masuklah banyak-banyak ikan masuk ke dalam.
terkadang kita lupa ada ikan-ikan lama yang mungkin mulai terbuang, kadang-kadang terbuang karena kita. Saudara Tuhan, Elia pernah mengalami hal yang sama. Dia bekerja untuk menghabisi segala kuasa gelap. Dia bekerja supaya Israel datang kepada Tuhan. Begitu banyak bangsa Israel, rakyat Israel menyembah Tuhan kembali. Itu pertobatan besar, penuaian besar hari itu. Tapi Elia lupa, justru secara tidak sadar dia menyingkirkan ada 7.000 orang. Yang sebetulnya hari itu sudah menyembah Tuhan. Dia tidak menganggap itu semua. Tapi peristiwa ini membuka mata Elia. Membuka mata kita semua. Engkau dipakai untuk menuai. Puji Tuhan. Jangan lupa. Domba baru sedang masuk dalam kawanan. Tapi ada domba-domba lama yang harus dipelihara. Kita menuai. Tidak sambil kita membuang. Kita menuai semuanya untuk kerajaan sorga. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberi kita pengertian lebih dalam lagi. Karena kita mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah semua yang mendengarkan acara hari ini. Kami percaya bahwa kami dipakai Tuhan, kami mengerti rencana Tuhan. Tapi terkadang waktu kami mengejar rencana Tuhan, kami tidak mengindahkan orang-orang lain. Kami menganggap yang lain itu tidak seperti kami. Kami anggap yang lain itu buruk. Padahal Tuhan sudah bicara kepada Elia. Ada 7.000 orang, 7.000. Jumlah yang sangat masif dan besar. Yang selama ini tidak dipandang oleh Elia. Yang mulutnya tidak pernah mencium Baal dan tetap menyembah Tuhan. Terima kasih buat hari-hari kami boleh terbuka, boleh mengerti. Bahwa kami dengan dipakai luar biasa. Berdua-dua bicara mengenai kesepakatan dalam perjalanan unity. Karena kami tahu kemuliaan-Mu turun waktu kami unity. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan yang ada hari-hari ini, semua pelayanan yang ada, kami percaya tangan-Mu berkuasa memegang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Mari umat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita membuka hati kita, tangan kita, untuk terima berkat yang luar biasa dari sorga. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu. Apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu untuk Tuhan. Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin.